Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita mau ke tempatnya adik Bushro. Ya, kita mau pamit. Gus Hadat, mau kemana? Kok nggak tahu? Kita mau ke adik Bushro sebelum kita berangkat ke kemana? Ke Turki. Pamit sama adik Bushro. Banyak yang tanya berapa hari sekali bertemu adik Bushro. Karena adik Bushro masih kecil, jarang ikut ke pondok, nggak mau ninggalin neneknya. Sini deh Bu, Dek Hadat. Kok malu-malu? Tuh, Mas Hadat nggak ngaji, ikut ke rumahnya nenek. Di sini nih perjalanan untuk menuju rumahnya Bushro. Habis ke rumahnya Bushro ke Turki. Habis ke rumahnya Bushro ke Turki. Iya, waalaikumsalam. Indramayu hadir. Halo Indramayu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Di sini suasana cerah saat ini. Hongkong hadir Umi. Iya, Hongkong. Bagaimana di Hongkong, masih demo? Arab Saudi, Masya Allah. Insya Allah ya, kalau nanti di Arab Saudi udah dibuka, saya akan ke Arab Saudi. Ingin umroh ke Mekah ya. Hadir juga Umi. Ya, mau kemana? Mau ke adik Bushro. Adik Bushro minta dibelikan ranjang, tapi abinya yang belikan. Makanya mau ke sana. Sidoarjo hadir. Hati-hati insya Allah ya. Berapa hari di Turki? Insya Allah 1 minggu. 1 minggu kita di Turki ya. Grogol, Kediri, Situbondo hadir, Depok hadir. Kita jalan-jalan, refreshing sama adik Hadat, sama Mbak itu pada makan-makan. Itu Neng Nanda makan cilok, Mbak Hikmah ya. Kita cuman sama keluarga aja, sama adik-adik aja. Hongkong hadir. Untuk pengobatan jarak jauh kita tutup, kecuali yang udah terlanjur kemarin kita layani nanti di Turki. Insya Allah ada banyak di Turki, ada banyak acara ya. Gus Hadat perang Abi katanya. Jangan Umi aja yang diprank. Tawa dia. Tahu mau peran apa? Baik-baik ya Umi, insya Allah baik-baik aja ya. Yang nyetir beliau sendiri nih. Beliau nyetir sendiri, kalau ke rumah anaknya mah disetir sendiri. Jarang santri yang nyetir. Adik Bushro tinggal di dekat Balik Kambang, di rumah saya, di rumah orang tua saya. Dari bayi, dari umur 3 bulan udah diasuh oleh orang tua saya, diambil anak. Nggak boleh diambil sama orang tua saya. Katanya mau sekolah di sana. Kata Bushro nggak tega ninggalin neneknya, nanti kalau saya tinggalin neneknya nangis gitu. Ya udahlah, yang penting seneng. Gimana kabarnya Gus Idris? Gus Idris sehat, udah bisa nyupir sendiri, insya Allah ya.
Salam dari Padang. Waalaikumsalam. Hadir Saudi banyak sekali ya laskar di Saudi. Salam Pak RT, bukan Pak RT ya, di Turki itu wali insya Allah itu presidennya. Karena di sana ada sejarah gereja itu entah diperebutkan entah gimana, gereja terus bisa jadi masjid, terus direbut lagi jadi gereja, terus begitu direbut lagi jadi masjid. Dan alhamdulillah setelah presidennya Erdogan apa siapa Erdogan itu sekarang mutlak udah menjadi masjid. Makanya kita pingin sholat di sana, sholat sunnah di sana. Alhamdulillah dimenangkan oleh orang Islam. Itulah kalau kita niatnya baik pasti menang. Salam dari Gresik, Masya Allah. Hongkong hadir. Erdogan, iya betul Erdogan. Oh ini ada yang nulis Erdogan. Erdogan. Selamat sampai di Turki, amin, 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 amin. Erdogan, ini ada yang nulis Erdogan, yang betul apa? Erdogan Umi. Lucu namanya orang Arab ya. Ngawi nyimak Umi ya, Masya Allah. Hati-hati Umi di jalan insya Allah. Erdogan. Iya ini ada yang nulis Erdogan, ada yang nulis Erdogan. Nurut aja deh siapa namanya. Yang penting insya Allah beliau itu Masya Allah ya memperjuangkan Islam itu. Live-nya di Turki bagi-bagi insya Allah ya. Kita akan membuat video klip juga di sana insya Allah untuk lagu sholawat. Lagu sholawat banyak sekali yang request lagu sholawat, baik Tobibi yang dilantunkan langsung oleh beliau Gus Idris. Di sana banyak sekali tempat-tempat yang indah untuk dijadikan itu ya. Tempat backgroundnya nanti insya Allah. Kangen Gus Haddad ini disapa dong sayang. Lagi males-males ngantuk ya. Habis ngantuk, udah ngantuk tar. Kok malu-malu? Gimana mau ditinggal sama Umi sama Abi? Seneng? Tinggal kemana? Ditinggal ke ke Turki. Seneng nggak? Ini ada tonya sejarah ini ya. Waktu masih bayi, sedikit cerita ini ya. Ini lahir nggak ada to ini. Nah di saat itu ada salah satu dari guru saya, dia lahir dapat 1 hari, itu bilang ini bawa ke makam seorang wali, gitu kan, bawa makam seorang wali. Saya bilang ini bayi baru lahir kok disuruh dibawa ke makam, udah ikuti aja kata guru saya. Ya udah saya ikuti, itu saya berdua sama Gus Idris datang ke makam. Waktu di makam itu nggak nangis, cuman goyang aja kepalanya gini gitu ya, bergoyang-goyang aja. Habis itu udah saya bawa pulang, saya di makam itu sholawatan, kita doa-doa di situ, pulang. Ya udah nggak ada apa-apa, saya anggap nggak ada apa-apa ya. Pagi harinya saat bangun tidur kok ini ada apa namanya, berbentuk jari kayak gini, berbentuk jari. Saya pikir kopi. Nah anak saya itu kena kopi di mana gitu kan, sampai ada perdebatan sama ayah sama ibu itu, sama mertua saya, sama Bayai sama Bunyai, kok ada kopi di sini. Ternyata bukan kopi, saya hilang-hilangin ya. Nah habis itu dapat mimpi di situ tuh makamnya wali ya, banyak orang yang ziarah di situ. Ternyata usut punya usut,
Wali itu dulu katanya sejarahnya bersumpah, apabila nanti saya wafat, ada bayi yang baru dilahirkan dibawa ke makam saya, maka katanya ini sejarahnya semua ilmu saya akan dikasihkan sama anak itu, gitu. Yang nggak tahu itu cuma sejarahnya seperti itu. Tiba-tiba nih kayak gini nih, gimana datohnya ini? Makanya ngecebret ini kayak Umi. Dan wali itu ada silsilah dari adalah dari 9 wali, insya Allah. Itu ada isyarah juga waktu saya bawa ke makam itu. Iya toh, ini bisa dihilangin. Malu nggak ada tohnya? Malu Malu sama siapa? orang. Katanya nggak malu. Gak tahu. Nggak malu lah ya. Nggak membuat rugi orang lain, kok malu? Nggak malu lah. Namanya Ki Ageng Gribik, pasti terkenal lah itu di Malang. Punya Usut, beliau itu murid dari Mbah Sunan Kalijogo. Usut punya Usut gitu. Kalau Umi lihat dari sejarahnya, antara benar atau enggak Allahu alam. Nah, ini perjalanan ke rumah Umi Deso. Kakinya turun, ayo. Iya, Wali Songo. Yang jaga Gus Haddad bukan Umi, mas-masnya dari bayi. Ini dari saya lahirkan 40 hari, itu yang jaga santri udah. Sama santri, Umi jarang jaga. Santri, Gusnya kalau ke panggung masih bayi di bawah sama bayi Ai, itu yang jaga beliau-beliau. Kalau sama Uminya takut. Uminya galak, jarang sama Umi ya. Dia aja nggak nyusu dulu. Nyusu cuman setetes air susu Uminya. Habis itu susu sapi. Makanya nakal. Kamu mirip sama Abi wajahnya. Masa? Pesek itu ininya, hidungnya. Mas Hadan nggak ikut ke Turki karena paspornya belum jadi. Umi bisa bahasa Madura ya? Madura, bapak saya Madura. Saya besarnya di lingkungan Madura. Belum. Tapi kalau Madura halus nggak bisa. Madura kasar. Umi boleh nggak belajar ilmu hikmah? Boleh. Ilmu hikmah itu terbuka sama siapa aja, tapi harus datang ke pondok atau ke Cirebon cabangnya ya. Selain itu nggak ada dari Gus Idris. Mas Haddad, kamu umur berapa? Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, umur 6. Kasih tahu dong umurnya berapa? 6 tahun. Ngantuk dia, teman-teman. Tadi pagi subuh bangun, terus sekolah, main sampai sekarang ngantuk. Nah, kalau di mobil udah ngorok. Nih. Umi wajahnya berseri. Umi nggak punya amalan, wajahnya kayak gini kok berseri. Rame, udah sore nih, rame sekali di sini. Nah, ini jalan menuju rumah Umi, kampung di gunung. Madura Omben Hadil. Salam persaudaraan orang Madura. Satu minggu di Turki.
Umi anaknya hampir mau 3. Apa Umi apa namanya, apa sih, ntar ya saya baca dulu komen-komennya. Ibu kota baru nyimak, Taiwan selalu hadir, Ploso Kediri hadir, Masya Allah ya. Madura mana Umi? Kalau saya keturunan aja, bapak yang dari Madura, nenek moyang mungkin dari Madura. Sehat insya Allah sehat. Iya, aku wong Bantur saya kelahiran di Bantur, dulu besar di Kota Batu. Ya enggak sih, lulus dari MI, Umi lulus dari MI langsung melanjutkan di Kota Batu. Dulu di Kota Batu lumayan lama saya. Aku senang buri. Apain? Buri dewe. Ya wes, mau tidur kan? Ada pupu adik Duduk. Taiwan hadir. Mas Haddad kalau udah gede jiwanya pemberani, insya Allah ya. Semoga aja doakan. Kamu lihat. Malaysia hadir. Masya Allah, banyak sekali permintaan kita datang ke Malaysia ya. Insya Allah terus berdoa, kalau Allah ridho insya Allah kita akan nyambung, akan dipertemukan dengan jangka waktu yang tidak pernah kita tentukan selagi kita masih dikasih umur yang panjang. Semoga terus bermanfaat untuk orang banyak ya. Ulang gede kamu nih. Salam Umi, waalaikumsalam. Umi minta ijazah agar dagangan laris, baca aja wirid ya Fattahu ya Rozak, ya Fattahu ya Rozak. Itu ya. Dulu Umi saat berbisnis kayak gitu, amalan Umi itu. Saya diijazah sama guru itu, sama guru saya baca wirid ya Fattah ya Rozak, ya Fattah ya Rozak, ya Fattah ya Rozak, ya Fattah ya Rozak. Di saat orang pada sibuk jualan ya, Umi wiridnya itu aja, ya Fattahu ya Rozak, ya Fattahu ya Rozak, ya Fattahu ya Rozak. Itu ijazah dari guru saya itu. Yakin sambung antara lisan dan hati kepada Allah. Insya Allah rezeki, pemberi rezeki itu dari Allah. Kita manusia hanya ikhtiar, berdoa, berusaha. Kalau udah ikhtiar, udah berdoa, udah berusaha, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah ya. Ya Fattah, pembuka, ya Rozak rizki, pembuka rizki itu. Wirid itu ya. Umi belajar spiritual berapa lama Umi? Itu nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar Umi. Umi belajar, kasih tahu cara mengobatin orang yang kesurupan. Belajar ke pondok ya. Itu harus melalui ilmu hikmah juga. Karena orang kesurupan biasanya diobatin kalau kita tidak tahu sarangnya di mana. Misal kita obati melalui telinga, terus melalui muka kita tarik dengan bacaan-bacaan. Kalau kita tidak tahu sarangnya itu di mana, nah gimana caranya bisa tahu sarangnya makhluk halus itu di tubuh kita? Kita harus tahu raga sukma. Kita bisa melihat dengan cara raga sukma. Jadi kita kayak kemarin itu waktu di
di Cirebon saat pengajian itu kan ada itu yang garang sekali nggak mau keluar, bahkan di apa namanya ada di live itu juga kan, di banyak itu dari santri kita juga, dari tim yang di Cirebon itu ada yang ngobatin dari telinga. Kalau nggak tahu sarangnya ya nggak selesai. Kita harus tahu sarangnya di mana, dan kita bagaimana cara taunya ya harus dengan raga supaya kita lihat. Nah, ya caranya pembukaan cakra itu tadi. Kalau kita tahu ya kita cari letak kelemahannya di mana. Orang yang niatnya baik, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berkata, ini hadis sahih ya. Orang kalau ada saudaranya itu yang salah, nah tujuannya baik, maka dengan cara bertabayun, secara secara dua mata, menasehati dua mata. Tapi kalau udah di media katanya niatnya baik, niatnya meluruskan, itu udah beda lagi. Niatnya itu mempermalukan. Itu kata Imam Syafi'i, bukan saya ya. Itu hadis sahih itu. Imam Syafi'i berkata seperti itu. Kalau orang itu memang tulus, niatnya baik karena Allah, ya pasti dia mengikatkan itu secara lisan, berduaan, bertatap muka, atau sembunyi-sembunyi tanpa orang lain ketahui. Tapi kalau udah mengingatkan secara terang-terangan, secara media, biar dilihat orang, biar direspon orang, itu berarti tujuannya untuk memalukan. Itu Imam Syafi'i yang berkata, bukan Umi. Itu hadis sahih. Jadi biarlah, udahlah, kita akhiri semua ini dari pihak kami. Kita udahlah, gak usah dibahas lagi. Umi masih banyak tugas-tugas juga dari guru-guru kami yang harus kami selesaikan. Kita fokus kepada tujuan awal dakwah dan dakwah. Ya kita mengikuti Imam Syafi'i aja, yaitu hadis sahih dari para ulama juga. Apalagi dengan orang yang tidak pernah ada sangkut pautannya dengan kita, nggak pernah ada sangkut pautannya dengan kita, nggak pernah bermusuhan dengan kita, kenal juga enggak ya, tiba-tiba mengontari bla 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 dengan katanya niatnya baik, katanya niatnya mengingatkan. Kalau memang niatnya baik, orang berilmu, orang ilmunya tinggi, atau orang itu beriman, pasti mengikuti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i seperti itu. Kalau orang itu niatnya baik, pasti diingatkan secara baik-baik, secara sembunyi-sembunyi. Tapi kalau udah di terang-terangan, dipertontonkan, dilihat orang banyak, itu berarti tujuannya untuk membuat malu. Itu aja ya, dinilainya dari situ ya. Iya, perkataan, maaf ya, saya salah, bukan hadis. Perkataan Imam Syafi'i seperti itu ya, bukan hadis. Salah, Umi salah bicara. Tadi Umi menyebutkan hadis ya. Enggak apa-apa. Kalau Umi sih orangnya, Umi itu siap dihujat, siap dibenci, siap dicaci maki, siap udah. Di saat Umi udah ikut terlibat di media, maka ya udah siap aja diapa-apain. Tapi ya itu tadi Umi salah menyebutkan itu bukan hadis, tapi perkataan Imam Syafi'i seperti itu. Tinggal kita menilai aja orang ini tujuannya baik atau enggak. Kalau tujuannya baik pasti secara baik-baik ya, apalagi udah sama-sama ngantongin nomor telepon ini itu. Dan nasihat-nasihat yang udah dilontarkan kan baik, udah jangan ikuti netizen gitu kan. Jangan ambil pusing tentang netizen yang provokator, yang gini, ya udah kita nggak tanggapin.
Ya udahlah, udah. Yang penting tugas kita udah selesai. Kita fokus lagi kepada tujuan awal. Karena kalau kita bahas nggak akan ada selesainya. Udah, nggak akan selesai, nggak akan ada selesainya. Udah. Satu, orang yang benci, orang yang hasad, orang yang iri, ya, orang yang syirik, itu tidak akan pernah ada obatnya kecuali nazak sakaratul maut. Beda dengan orang yang cinta, beda dengan orang yang sayang, ya, itu masih akan bisa diluruskan. Tapi kalau udah orang benci, hasad, iri, dengki, obatnya hanya apa ya, kain kafan gitu teman-teman. Jadi nggak ada manfaatnya juga kita ladeni. Apa yang keluar dari lisan kita, ya, itu pasti sama Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Pasti itu. Ya udahlah. Umi fokus mempersiapkan mau ke Turki. Ya, ke Turki ini udah dari kemarin ya. Jadi kita fokusnya di situ. Ya udahlah. Alhamdulillah begitu banyak yang mencintai kita, yang mendoakan kita. Udah, kita fokus di situ. Kita fokus sama anak-anak. Takutnya nanti anak-anak di pondok juga oleng gara-gara hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jangan sampai ya. Apalagi seburuk-buruknya kami itu, kami jadi panutan di pondok, di majelis juga. Kalau di Turki streaming insya Allah ya. Umi, cuman lagi di perjalanan ini lagi nyetir. Umi kenapa waktu silaturahim ke Al-Bahjah nggak di live? Ya nggak enak lah. Buya Yahya itu tidak menerima tamu itu selama 6 bulan. Buya Yahya sama Umi Fairuz itu tidak menerima tamu itu selama 6 bulan selama pandemik. Beliau sangat Masya Allah patuh sekali dengan peraturan pemerintah. Dan orang pertama, setelah saya dengar, orang pertama yang diterima oleh Buya Yahya ini beliau, Gus Idris. Gak enak lah kita mau live tanpa izin sama beliau juga ya. Buya Yahya itu siapa? Guru kami yang harus kami hormati. Kami gak ceroboh untuk live, langsung live ya. Beliau menerima kami sebagai tamu aja udah Masya Allah luar biasa. Kami gak berani ya. Kalau tiba-tiba kesana nggak ada yang ngundang gimana Bu? Iya, Buya Yahya itu udah 6 bulan gak menerima tamu semenjak pandemik. Betul-betul dijaga. Betul-betul beliau itu sangat patuh dengan pemerintah. Yang bersama kami kemarin di Cirebon itu semua santri-santri beliau, santri-santri Buya Yahya. Yang ikut 1 juta Bu, BP 2 juta. Ikut ke Turki dari kita, dari Malang cuman saya, Gus Idris sama Mbak Hikmah. Karena Ustadz Farhan juga masih di pondok. Kita bagi nanti kalau ke Mekah insya Allah saya ajak Ustadz Farhan juga ya. Kalau di Mekah banyak yang ingin mediator itu di sana. Banyak saudara-saudara kita yang udah menanti. Nggak mungkin lah Umi mediator sendiri. Enggak, kalau kita biaya di sini enggak harus sekian juta enggak.
Nah, ikhlasnya nggak ada. Iya, nggak ngasih juga nggak apa-apa. Kalau ada yang bilang 50 juta berobat ke Gusitis itu bohong, Bu. Wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, fitnah itu. Hmm. Ini pemirsa, ada pasien, ini ada pasien yang bilang, Agak takut juga kok dengan 50 juta ada niat tapi belum tahu kapan rezekinya. enggak, Bu. Kalau ada yang bilang berobat ke Gusitis 50 juta, wallahi, demi Allah, demi Rasulullah, itu fitnah. Kita nggak pernah narik biar apa biaya-biaya itu. Nggak apa-apa lah difitnah orang, ya Allah. Ini ada pasien Dari yang Jambi telepon. ini, dari Jambi. Dari Jambi telepon. Udah langsung diangkat, saya seneng banget. Ini Alhamdulillah. langsung diangkat. Makasih banyak ya, gue sudah lagi di jalan ini. Iya, lagi Iya. nyetir. Mudah-mudahan selamat. Amin, amin, makasih ya. Ya udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah ya, banyak orang mencari makan itu mengatasnamakan Gus Idris. Alhamdulillah, semoga dari namanya aja semoga bermanfaat untuk orang banyak ya. Masih hidup ya, semoga ya. Dari namanya ada yang bilang mengundang Gus Idris target 50 juta. Ini barusan dapat telepon. Tidak mengundang, biayanya pengobatan ke pondok itu 50 juta katanya. Kalau nggak 50 juta, Kalau nggak 50 juta nggak diobatin. Ya, Insya Allah ya. apalah fitnah. Setiap hari kita makan tuh fitnah. Sudah biasa tiap hari. Kalau nggak gitu lah sunatullah. Fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan sirna walaupun. Makanya sekarang ini ya Allah, mudah-mudahan doakan pemirsa kami kuat ya. Kami kuat, berjuang semampu kita. Kalau masalah sembuh nggak sembuh itu kan urusan Allah. Iya nggak? Sembuh nggak sembuh kan urusan Allah. Yang penting kita jalannya minta sama Allah, bukan minta sama iblis. Ya begitu, yang berobat khususnya yang mau berobat ke pondok, satu, sebelum berangkat niatkan karena Allah. Karena di pondok pun kita minta kepada Allah. Asma pun yang kita pakai asma Allah. Masalah sembuh nggak sembuh itu urusan Allah. Kalau ibarat kata nih, semua pasien yang datang ke pondok sembuh, maka saya yakin Allahnya akan hilang. Yang dipuji-puji siapa? Gus Idris, kita berobat sembuh. Gus Idris, kita berobat sembuh. Allahnya hilang. Jadi kenapa Allah memberikan ada yang sembuh, ada yang dibiarkan tidak sembuh? Tuh, kalau semua dikasih sembuh, semua orang seluruh Indonesia, luar negeri datang ke Gus Idris, ya akhirnya Allahnya hilang. Yang dipuji-puji, oh Gus berobat ke Gus Idris sembuh, berobat ke Gus Idris sembuh. Allahnya hilang. Saya nggak mau itu. Ya, kita jangan menyekutukan Allah. Tetap Allah di dalam hati kita. Walau sejuta kata fitnah pada ulama, cinta kami pada ulama tak akan. Itu cinta kami kepada ulama tidak akan pernah sirna. Walaupun nyawa yang menjadi taruhannya, cinta pada ulama tak akan sirna. Walaupun kami semua sampai hilang nyawa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadami wa shifaiha wa nuril absyari wa diwaiha wa ala
sahbihi wasallim. Tuh, walaupun sejuta rasa fitnah kepada ulama, cinta kami tidak akan pernah goyah. Itulah cinta kepada ulama ya. Harus kita jaga, harus kita lindungi. Bila perlu nyawa kita harus jadi taruhannya untuk melindungi ulama kita. Itu ya. Kami tuh udah gini, semakin besar fitnahnya, semakin besar caciannya, semakin besar orang ingin menghancurannya. Kalau kamu kuat, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi kalau kita ladenin, kita layanin, apa bedanya kita sama mereka? Ada kalanya kita harus klarifikasi ya. Kalau memang udah diklarifikasi masih terus aja, ya udah pasrahkan semuanya kepada Allah. Kalau kita ladeni, kita layani, apa bedanya kita? Ibarat kata orang gila, ini orang gila gitu. Nah, orang gila yang seharusnya kita obati, kita ladeni, sama aja dengan mereka. Kita sama-sama gila berarti. Gitu. Nih, kita udah mau ketemu dengan adik Busro. Kita berjumpa di Pasar Wonokerto. Apakah jin itu tahu hati kita? Tidak ada yang tahu hati kita. Hati manusia yang tahu hanya diri kita sendiri dengan Allah. Selain itu tidak ada yang tahu tentang hati manusia. Yang tahu hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan diri kita sendiri. Dan yang bisa membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jin tidak ada ranah untuk mengetahui hati manusia. Makanya ingat, hati-hati orang yang berjubah, orang yang bersurban, yang berupa soleh, ataupun orang yang preman, kadang matinya mati dalam keadaan jasadnya utuh. Hati-hati, itulah hati manusia. Seperti halnya ada kisah ya, seorang pelacur bisa masuk surga hanya gara-gara memberi minum sebuah anjing, seekor anjing yang kehausan ya. Seorang pelacur mengambil air, habis gitu melihat di sampingnya ada seekor anjing yang hampir mati. Di situ kehausan, Masya Allah, oleh seorang pelacur itu tidak diminum, sebagian dari air itu dikasihkan sama anjing. Begitu mulianya hati. Dari itulah, walaupun seorang pelacur karena mulia hatinya, ada sedikit titik cahaya di dalam hatinya, Allah angkat derajatnya masuk surga itu seorang pelacur. Dan ada kisah ya, seorang kiai yang bisa terbang ya, ilmunya luar biasa, tapi karena kesombongannya sehingga dia murtad, dia menyembah iblis, akhirnya masuk neraka lah kiai itu. Kita tidak bisa menjamin. Yang membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah. Allah, Allah, al-madad ya Rasulullah, ya dimal jam. Ini jagung persawahan. Tetap tersenyum dan sabar. Ada kalanya Umi tersenyum, ada kalanya garang. Karena Umi bukan orang santri, bukan orang berilmu, bukan. Umi ini preman. Umi ini preman. Tadi ada yang WhatsApp, oh nanti akan saya bongkar, itu siapa Idris, itu siapa Rodi, Kiai. Bongkar aja dari dulu udah dari dulu. Kita tidak ingin, Abah Yai itu tidak ingin disebut Kiai. Yang menyebut Kiai itu mereka sendiri ya, santri-santri beliau. Gus Idris pun tidak ingin disebut Gus ya. Yang menyebut Gus Idris itu siapa? Ya, santri-santri beliau. Begitu teman-teman. Sudah ya, kita closing. Udah lama ini, udah berapa menit? Udah lama sekali ya. Masih ada pertanyaan?
Ya kita lanjut nanti atau kapan kita gerbek dukun lagi ya. Gerbek dukun, gerbek dukun, gerbek dukun. Yang suka mau ditonton, yang bilang settingan ya terserah, jangan ditonton. Yang baik ambil manfaatnya, yang nggak baik buang jauh-jauh. Enak kan? Mau nonton monggo, nggak mau nonton juga silahkan. Bilang Mau settingan tapi nonton. bilang Oke settingan. dong. Walaupun kami buat settingan, ya itu hak kami dong. Suka-suka kami. Walaupun itu real misalnya, itu juga hak kami. Ini channel kami, YouTube kami. Mau kami buat settingan, mau buat kami real-realan, itu hak kami. Tergantung penonton. Mau nonton monggo, gak mau nonton juga gak merugikan kami. Tapi kayaknya subscribernya terus naik malahan. Ya gitu. Mau buat settingan sama Umi, sama Gus itu hak kami. Ini video kami, YouTube channel kami. Orang lain mau komentar silahkan aja, kuat-kuatan ya. Ya. Kalau pingin cari makan, buat skenario sendiri. Ya. Kalau mau cari makan, buat apa ya? Yang punya ide-ide sendiri, jangan mendompleng milik orang lain. Saya sama Gus ya punya skenario sendiri, gerbek dukun. Mau tak buat settingan kek, mau tak buat real-realan kek, mau tak buat betul-betul nonjok dukun, itu hak kami. Nih YouTube kami. Kalau suka kamu tonton, nggak suka ya udah tinggalin aja, tonton channel yang lain. Kita nggak maksa kok. Nggak maksa. Kok rame-rame masalah settingan lah, settingan ini dukun palsu lah, Gus palsu lah. Kamu nggak bisa ngatur-ngatur kami. Ini YouTube kami, ini channel Umi, channelnya Gus Idris. Kami buat sendiri tanpa musyawarah dengan kalian. Kok kalian mau ngatur-ngatur kami? Ya nggak bisa dong. Gitu. Nanti malam yang masih penasaran, ini settingan atau real, saya buat settingan. Ayo, gimana? Masih mau nonton? Habib Bahar bin Smith bebas. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Ada kabar Habib Bahar, guru kami, ya hari ini bebas. Masya Allah ya. Singa Allah udah keluar. Masya Allah. Di saat kami diserang settingan, guru kami bebas. Masya Allah. Ini semangat buat kami. Kami akan semakin buat settingan. Yang nggak suka settingan biar tambah panas. Enak kan? Ya udah, saya akan ketemu Adek Busro. Telepon Dok, dari mana Dok? Matikan sini. Ntar, banyak yang rindu dengan Adek Busro kan? Tak jumpa kan dengan Adek Busro sebentar ya, tapi saya akan ajak jalan-jalan anak saya sebentar. Yang suka settingan nanti malam nonton ya. Yang suka settingan, gerbek dukun nanti malam nonton. Yang suka real-realan nanti malam juga nonton. Yang nggak suka abaikan, lihat channel lain. Oke? Beres kan? Sama Umi tuh enak-enakan aja ya. Buat enak-enak, buat enggak, buat panas-panasan bisa panas. Wes sampai sini belum? Di parkiran sini Dok. Ini Wonokerto, yang dari Bantur, Wonokerto, Gendeng Legi, yang kangen ini di sini Wonokerto ya. Gimana menyelidiki apa? Umi menyelidiki suami, apa ada wanita lain dosa apa enggak? Ya kalau suaminya udah mencurigakan ya wajib lah kita. Karena suami kita itu adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Selagi suamimu tidak melakukan zina, kalau masalah menikah lagi ya udah izinin aja. Mbak Eka baik. Eka, Mbak. Terus bisa kau dong? Siapa itu? Weh, sama Nendi.
Hah? Sini di. Bantul rupanya. Sudah bantul lah. Oh ya weh, Dek Busra belum sampai. Kau orang teko, aku wis teko. Wis teko iki, San. Ya wes iki. Ya. Sini Dek Oma ta? Saya bantul. Kira datang Gria. Ya wes, Mbak. Oh, Dek Busra belum sampai, teman-teman. Ada terbaru rutai kamu. Wis ngur. Iya, iki Dek Wonokerto ya. Sing kangen Dek Wonokerto. Kita di pasar Wonokerto. Ya, Dek Busra masih di rumah. Ini ngetas mriki balik, Pak. Mbak Hikmah nih di belakang. Itu Mbak Hikmah itu. Makan cilok. Makan cilok sahabat gift. Makan cilok. Makan cilok sama nungguin adik Shandana. Nanti ikut ke Turki ya, udah selesai, udah beres ya. Ke Turki. Ditraktir sekali sama Gus sama Umi. Traktir. Apa deh? Aku suka settingan bagus itu mantap ya. Yang suka settingan mantap bagus. Nanti settingannya kita buat yang lebih seru lagi. Ya. Mau ayo usulan settingan yang seperti apa? Yang nggak suka settingan biar tambah kepanasan ya. Yang suka settingan mantap, semangat. Gitu dong ya. Yang penting menghibur. Gitu dong. Baru orang cerdas. Ambil hikmahnya. Yang menurut antum itu baik, ada kesan-kesan baiknya ambil. Yang nggak baik buang jauh-jauh. Takbir, Allahu Akbar. Kita semakin semangat ini. Lihat, dengar guru kami udah bebas. Ke Turki kita dalam segi banyak strategis yang perlu kita bicarakan di sana juga untuk kelanjutan dakwah pondok kita, majelis kita, pengobatan kita. Banyak sekali yang akan kita bahas di sana dengan pengurus kami juga, insya Allah. Mau settingan, mau rel, pokoknya aku suka, mantap, ajib. Kalau suka ayo dong di like, subscribe katanya ya. Umi nggak pernah promosi nih, like, subscribe dan komen pasti udah banyak ya. Jangan lupa channelnya Gus Haddad juga ya, Gus Haddad official. Mana Bu Suro? Masih di perjalanan. Apakah orang punya ilmu hikmah bisa dideteksi sama orang pintar? Masalah ini Gus, bisa dideteksi nggak Bi? Apanya? Orang yang punya ilmu hikmah. Ya, tidak ada tutur katanya, dari bahasanya, dari perilakunya, dari keimanannya, dari ibadahnya. Ilmu hikmah itu kayak ini mungkin semalam ada terjadi ya. Semalam terjadi, iya. Kayak semalam itu waktu Umi latihan ya, di saat kita emosi, lanjut musuh itu. Kalau musuh itu punya ilmu hikmah, maka akan mental. Ces kayak meleset gitu, melenceng gitu. Umi ikut latihan juga itu ilmu hikmah. Nah, kalau orang yang bisa menyentuh berarti ilmunya tinggi. Ilmu orang itu tinggi. Bisa menyentuh. Itu. Laki-laki perempuan bisa belajar ilmu hikmah. Umi sendiri belajar ilmu hikmah itu. Umi dulu latihannya di atas atap sama Mbak Yai, sama Gus. Di saat ilmu hikmah kita mulai itu ada wiritan diisi asma angin brush kayak gitu.
Apa? Iya, ilmu hikmah itu ya memang ada ya bersangkutan dengan ilmu agama. Kemarin mungkin gue sudah di live ya, itu tahapan-tahapan ilmu hikmah itu harus apa, adab-adabnya, akhlak-akhlaknya seperti apa. Umi wajahnya kayak orang Arab. Enggak lah, Umi wajahnya orang Madura. Salam kenal dari Malaysia. Kelas telepon. Oh ya, Kelas- oh. kita closing dulu ya. Ini muafak telepon, mungkin ada yang mau dibicarakan. Kita sambung lagi nanti. Jangan lupa gerbek dukun. Mau settingan, mau real, yang cinta tonton nanti malam ya. Tapi aku mau ketemu anakku dulu.